Bayangkan, di tengah padang pasir Mesir yang tandus, ada sebuah kuil kuno yang berdiri seakan menantang waktu. Gerbangnya hancur, tiangnya retak, dan patung-patung dewa di dalamnya telah kehilangan wajahnya. Namun, bukan karena perang, bukan pula karena gempa bumi. Kuil ini ternyata dibangun di atas sungai yang tenggelam. Dan rahasianya baru terbongkar setelah 4.000 tahun. Yuk kita ulas bersama. Selama ribuan tahun, para arkeolog bertanya-tanya, bagaimana mungkin kompleks kuil Karnak di Luxor bisa berdiri begitu lama di atas tanah yang dahulunya hanya pulau kecil di Sungai Nil. Kini, misteri itu mulai terjawab berkat penelitian terbaru dari Universitas Southampton yang memanfaatkan teknologi geoarkeologi modern untuk menyingkap sejarah yang nyaris tenggelam bersama waktu. Kuil Karnak bukan sekedar bangunan batu. Ia adalah panggung suci tempat para Firaun berbicara dengan para dewa. Namun siapa sangka, sebelum menjadi pusat spiritual Mesir, tempat itu hanyalah sebuah pulau kecil di tengah Sungai Nil. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, air sungai kala itu terus naik dan surut, menciptakan dataran tinggi kecil di tengah banjir tahunan. Dan di sanalah manusia pertama kali membangun altar bagi sang dewa matahari Amun-Ra, penguasa langit dan bumi. Pulau itu disebut Ipet Isut, artinya tempat yang paling terpilih. Nama yang kelak berubah menjadi Karnak, yang berarti desa bertembok. Selama berabad-abad, para sejarawan memperdebatkan kapan tepatnya Karnak mulai dibangun. Ada yang mengatakan sejak 3000 sebelum Masehi, bahkan sebelum piramida Giza. Namun penelitian terbaru menemukan bukti yang mengejutkan. Melalui survei tanah dan pecahan keramik, para ilmuwan memastikan bahwa daerah itu belum bisa ditinggali secara permanen sebelum tahun 2500 sebelum Masehi. Alasannya sederhana, setiap musim air Nil akan menenggelamkan wilayah itu. Baru setelah air surut dan tanahnya mengeras, sekitar tahun 2300 sampai 2000 sebelum Masehi, manusia mulai tinggal dan membangun altar di sana. Dari sinilah Karnak lahir, bukan dari langit, bukan dari mitos, tapi dari tanah yang disucikan oleh air sungai suci di Mesir. Seiring waktu, kuil kecil itu tumbuh menjadi kompleks suci terbesar di Afrika Utara. Hektar demi hektar tanah diubah menjadi ruang persembahyangan, halaman, dan tiang batu yang menjulang tinggi. Di masa kerajaan baru Mesir 1570 sampai 1069 sebelum Masehi, Karnak bukan sekedar tempat ibadah. Ia adalah simbol kekuasaan, tempat di mana para Firaun membuktikan diri kepada para dewa. Setiap raja ingin meninggalkan jejak di sana. Amenhotep III membangun sektor untuk dewa Montura. Akhenaten, sang Firaun yang mencoba memperkenalkan satu Tuhan, membangun Gempa Aten, kuil bagi dewa matahari tunggal. Dan Ramses II, sang legenda Mesir, mempersembahkan bangunan megah untuk Dewi Mut. Kuil itu terus berkembang, seperti buku batu yang ditulis oleh tangan para raja. Namun, tidak ada kemegahan yang abadi. Ketika Mesir jatuh ke tangan Romawi, agama-agama kuno mulai ditinggalkan. Kaisar Konstantinus Agung, penguasa Romawi pertama yang memeluk Kristen, memerintahkan agar semua kuil pagan ditutup. Obelis Thutmose III, salah satu monumen tertinggi Karnak, diangkut ke Roma, dipasang di Circus Maximus. Sejak saat itu, Karnak terdiam. Ribuan tahun kemudian, pasir menutupi reruntuhan. Hanya desiran angin dan bisikan mitos yang tersisa. Abad demi abad berlalu, hingga para penjelajah Eropa mulai mencari kembali jejak Mesir kuno. Pada abad ke-15, pelaut asal Belgia dan Prancis menulis tentang reruntuhan besar di tepi Sungai Nil. Namun, laporan lengkap tentang Karnak baru muncul pada tahun 1589, ditulis oleh seorang penjelajah dari Venesia. 200 tahun kemudian, Napoleon Bonaparte datang membawa pasukan dan ilmuwan. Dari sanalah dunia modern pertama kali melihat gambar lengkap Karnak. Dua insinyur muda, Jean-Baptiste dan Edward, mendokumentasikan dengan detail luar biasa. Tanpa mereka, mungkin kita takkan pernah tahu
bahwa di antara reruntuhan gurun itu berdiri simbol peradaban yang menghubungkan langit dan bumi. Kini, setiap tahun jutaan orang datang ke Luxor. Mereka berdiri di antara tiang-tiang batu setinggi puluhan meter, memandang langit yang sama dengan yang dilihat para Firaun ribuan tahun lalu. Dan mereka semua merasakan hal yang sama, seolah waktu berhenti. Dan dunia modern hanya bayangan dari kejayaan masa lalu. Kuil Karnak bukan sekedar peninggalan arkeologi. Ia adalah monumen dari rasa ingin tahu manusia, tentang asal-usulnya, tentang para dewa, dan tentang keyakinan bahwa di balik setiap batu kuno selalu ada kisah yang menunggu untuk ditemukan kembali. Saya Arif Hadi dari Podcast Kilas, terima kasih sudah melihat sampai akhir.